sendiri-sendiri aja, tapi Lunox kemungkinan bisa untuk di-ban sekarang loh, karena setidaknya Siapa bilang Baxia di tengah terus ngeronda, ya muter-muter Pak. iya emang bener Pak, dia di tengah terus muter-muter aja sendirian nabrak-nabrakin Pak. Hantam juga nih. Ya udah KB aja deh yang wakilin gua dah. Oke, kalau itu setuju gua. Ayo. Yang di ban Pak Pulung kali ini bakal dari pemain Aura Lunox. Fire. Harusnya Parsa kalau enggak Lunox. Lunox support boleh. Lunox mungkin di-ban. Lunox support boleh, tapi maybe. Lunox Atau nggak cangkanya mau diambil harusnya. Lancelot ternyata. Your Wow. team is Wow. Lancelot tapi Roger kebuka. Lancelot ada diamankan, Roger kebuka. Alter Ego harus ngamanin cangkanya, mungkin respect dengan game yang kedua. Ya nggak sih? Harus meteor shower-nya. Soalnya tadi warna birunya keren banget kan. Cantik pula gitu loh. Dengan warna merah marun yang digunakan tadi begitu manisnya. Iya. Tapi masih berkira keras juga Cangke, Hah? amanin cangkenya. Cangke, Ayo, kan? respect ban. Respect ban terhadap Cangke kah? Pak Pulung ingat. Oh, ternyata Uranus, Uranus. your team Iya is bisa picking. ngambil Cangke dong. Gue sih respect banget karena respect is the key. Hah? Respect adalah is the kunci key. ya? Iya, pokoknya setiap bermain nih kita lihat dari Aura Fire siapa yang pakai Purify karena itu ada Atlas. Pokoknya respect is the key. Kalau nggak respect mah itu dia tuh bahaya. Kalau kita misalnya main nih ada Cho, ada Atlas, Iya. terus ada misalnya apa lagi ya Parsa ya kan, nggak ada yang pakai Purify, wah nggak ada respect-respectnya mah enak banget tuh. Langsung di baku hantam kali ini masih menunggu Aura Fire, mereka masih memilih. Jujur apa lagi yang Popol akan kebuka mereka sangat ambil ya? bebas kali ini kalau mereka mau main Popol yang Nggak ketebak semua jadi apa kalau Polpa, apakah Polpa bakal diamanin? Karena bisa dipakai Baxia di samping, Polpa di mid. Oh, Hilda. Your Oke, team alright. is picking. Alright, Hilda untuk macul ke arah belakang. Berarti tandanya Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal benar-benar kesulitan. Di garis front line-nya dia bakal bisa ditabrak sama Baxia. Bakal bisa diterjun payung sama Valir, kah? seorang. Ya Valir, oke. Oke. Oke, gue Valir. Ini Esmeralda nggak bakal bisa sembarangan masuk. Esmeraldanya bakal sabar untuk apa namanya ketika dia melanjutkan dengan selendang mayanya. Iya, karena dengan ada burst fireball dan juga tidak ada sharing torrent yang langsung mendorong di saat ada orang maju, tapi dengan burst fireballnya nge-slow-in itu udah paling bete banget di dunia. Untuk core-nya Lancelot udah hilang, Hayabusa tadi belum efektif dan ternyata Cloud nongol Ji. Udah Your feeling gua. team is picking. Cloud-nya nongol. Wow, ini dia. Dan untuk masing-masing core-nya dan ternyata Cecilion yang menjadi pilihankah karena masih shadow pick aja. Gue si Chang'e sih. Chang'e kalau nggak Cecil gua dibanding Kagura. Ini Cloud-nya nggak pakai Purify ketangkap Sanguine Claw. Woi! Tuh kan. Cloud-nya Sally Boy itu rata-rata pakai Retribution. Pakai Sanguine Claw, ketangkep Wagadiga Wow. Bener, Pak. Bener, Wah, hati-hati. gak dijawab. Tapi kan setidaknya dia juga punya Battle Mirror Image yang bisa dia gunakan tepat waktu juga di saat ada. Kan mereka tuh biasanya punya feeling nih, wah ini ada Sanguine Call nih, bentar lagi dia Paham. langsung pindah. Paham, dia pindah. Kalau ditabrak pas pindah. Ya puyeng. Kalau pas pindah ditubruk sama Selendang Maya. Ya itu apa? Pas pindah ada Hilda. Itulah gunanya ada support-supportnya, Pak. Kamu dibilangin. Tapi kayaknya lebih tenang sih Sally Boy. Kenapa? Kagak saya lihat. Ayah Kagura ya. Kayak Kagura. Jadi kayak bisa dibilang ya, Kaguranya tuh kagak terlalu apa ya? Kagak terlalu bisa menangkap dia lah. Tapi kalau di burst pakai Ying yang Overton, Puyeng, Pak. pakai Uber langsung ngojek payung Sally Boy. Langsung Ditukar, di- dia langsung ditaruh ditabrak. pistolnya. Sini bang, payungnya gua yang ambil dah. Kayak gitu. Enggak, Pak. Dia mah tetap main pistol, Pak. Yang ngajak payung Dexternya, Pak. Iya, diperdayain dong, Bos. Dexter, Eh, Dexter sit up. Sit up. Jago juga, bukan sit up, sit up. Oke deh, ini dari terapi kedua belah tim Alter Ego dengan adanya Yampai, Udil, dan Sally Boy dan Lea Murphy, Atlas, Cloud, Valir, Tamus, dan juga Yuzong. Yap, dan juga udah ada fans yang menggunakan Yisansin, lalu udah ada Esmeralda, ada Baxia, lalu ada Hilda, dan yang terakhir adalah Kagura. Itu dia teman-teman, 5 hero yang udah dipersiapkan, yang udah diambil oleh masing-masing tim. Dan ini dia game ketiga di match yang pertama antara Aura Fire versus Alter Ego. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan
kedua. Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Kali ini Yap. Hildanya bakal berada di side lane dan ternyata Baxia bakal menjadi tanker untuk game yang ketiga. Yo, Bapak. Sementara itu untuk Sally Boy di bagian tengah. Ya seperti biasa, keliling di awal-awal. Perfect match dari Leo Murphy lebih terfokus untuk mengganggu Red Buff. Kan dia ngebuka Iya. vision. Dia Iya. ngebuka vision, tahu lagi masih red buff ya, kelihatan ya. Nah, Fanstrong clearing minion udah level 2 harusnya. Dan Sally Boy dapetin 2 Little Wanderer. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire, mereka agak sedikit ketinggalan dari segi gold. Karena gold yang didapatkan Alter Ego lebih tinggi. Iya, sementara yang satu sisi tadi terfokus untuk Red Buff, tapi di sisi lain terbuka untuk mendapatkan 2 Little Wanderer. XP-nya untuk di awal-awal lumayan, untuk 20 detik ke depan juga mereka akan mendapatkan regen HP. Tapi sekarang Blue Buff-nya akan menjadi objektif yang selanjutnya. Ya bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Alter Ego lihat udilnya bisa terbilang agak jauh di arah bawah. Dan sedangkan kalian bisa nonton MPL ID bareng sama Marsha, sama Lord Onyx Angsa, Baby Shark, sama tadi terakhir siapa? Baby Shark, Pak. Tapi ya masih bisa selamat. Ternyata Darkness-nya kali ini gak berhasil. Ditabrak. Dan Oh Flicker my save the God. day. Wow! Itu Darkness besok. Baxianya pakai sarung kalau dikolongin begitu bro. Wow, kalau lagi main futsal langsung dapat goceng begitu bos. Dikolongin bos. Alright. Gila, Pakai sarung besok dan Aura Fans berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah top lane sepertinya. Para pemain dalam permainan tim Aura kali ini luar biasa. Dia konsistennya, dia tidak terlalu tertinggal di early game. Walaupun network hanya berbeda 100, but it's okay, no problem. Baris, oke. 4.700 dan juga 4.600. Payung udah dilemparin juga. 3 hero berada di bagian bawah. Berotasi lagi menuju ke atas. Sementara Yam lebih memilih untuk monster jungle. Sally Boy masih membuka stack demi stack untuk menambah lagi attack speednya dan juga movement speednya. Yes, benar-benar para pemain yang luar biasa dari tim Aura Fire kali ini. Lihat Keira, 1-by-1 situation, tapi Udil bakal coba untuk membantu Yam. Kali ini bakal menuju ke arah bottom lane. Sedangkan ada perfect match kali ini menuju ke arah pemain dari tim Phantom dan juga Darkness. Revitalize sudah dibuka. Pai nggak mau terlalu terburu-buru, walaupun Inferno udah di-pop up. Kali ini Sally Boy lebih dipilih untuk mendapatkan farmingnya. Dan Pai coba dipaksa, ternyata ada trust di sana. Udah mau coba dikeker dengan Falling Monster yang bukan Falling Starmon. Kali ini sudah berhasil kabur dengan Molten Sight-nya. Iya, hampir aja tadi ke gap posisinya berada di area rumputan. Tapi untuk red buff-nya udah hadir kembali, udah bisa dimanfaatkan. Sementara itu di bagian tengah Sally Boy masih diberi sebuah keleluasaan untuk melakukan farmingan, mengumpulkan XP demi XP, menambah levelnya. Tapi untuk itu, untuk sekarang jungle-nya kita lihat emang ditinggalkan sebentar karena Turtle-nya juga udah hadir. Turtle akan menjadi objektif yang selanjutnya. Bener banget, dan para pemain dari tim Aura Fire bakal coba zoning out kali ini. Darkness bakal coba mendapatkan, tapi Retribution is real. Sally Boy masih mendapatkan satu buah dan first blood di arah bottom. Sorry, di mid lane kayaknya. Ditumbangin dengan Mountain Choker-nya. Udil masih mendapatkan satu buah poin. Falling Star mengarahkan, tapi Leo Murphy harus bisa, tapi blending duet. 15 miliar masih mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan kali ini Keira mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Dan ternyata masih bisa kabur ibu-ibu kosnya. Nggak berhasil ditumbangin oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Wow, Blazing Duet yang tak datang dari mana itu dia tadi, Blazing Duet 15M yang langsung mendapatkan 2 orang sekaligus lewat fatalik yang begitu baik dikeluarkan oleh Murphy, disambut oleh Cloud. Baik banget. Bener banget, dan Fans masih coba untuk farming di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan seorang Yam dan juga pundi-pundi gold, tapi ada Baxia Darkness yang ngebuka dengan baik. Udil bakal bergerak dan Valirnya harus mundur terlebih dahulu karena Udil bakal coba dipaksa oleh Fans dan juga Darkness bersama dengan seorang Keira. 4 orang di arah bottom lane, ini pertukaran harusnya jadi di arah top lane untuk Turret, dan Alter Ego harus kehilangan red buff harusnya ya. Iya, tapi seperti ya udah ini mereka nge-mirroringnya. Untuk sekarang nge-mirroringnya juga udah nggak tepat karena tadi red buff-nya udah diambil terlebih dahulu. Tapi untuk Yam, bisakah dia bertahan sedikit lagi? Untungnya pasifnya sekarang berjalan. Regen HP yang kita lihat udah berhasil didapatkan oleh Yuzong walaupun enggak sebanyak ataupun sekencang yang dulu karena udah dinner. Ya, dan ternyata ada pertukaran turret di arah top dan juga di arah bottom. Para pemain dari tim Alter Ego juga harus kehilangan dan bisa dibilang diunggulkan oleh Aura. Dia juga berhasil mendapatkan satu buah red buff dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Kali ini dia dengan buff Turtle dan juga blue buffnya harus sabar. Gak boleh terlalu terburu-buru, kayaknya bakal coba diinvasi. Lihat,
Sally Boy, dia bakal coba ngambilin satu buah red box terlebih dahulu dan Retribution Israel. Terus bakal coba dipaksa, dipukul mundur. Tapi langsung ada satu buah Sarah Zedar. Ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Trust harus mundur. Darkness sudah ada di sana. Para pemain dari tim Aura Fire nggak mau terlalu komit dan Blazing Blade untuk clear minion terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, langsung dihilangkan aja satu wave minion. Langsung dibetul Miramat ke arah lainnya. Tapi tertangkap basah sekarang di dalam rerumputan. Ada home sweet home dari Hilda. Itu dia kejadian-kejadian yang pastinya tidak diinginkan apabila kita masuk rumput. Tapi ada Hilda di dalam, ada cangkul, kelar Bapak. Sharing torrent tadi kita lihat barusan aja. Tortoise Sauce telah dikeluarkan oleh seorang Darkness kali ini. Langsung ada Beyblade menuju ke arah seorang Sally Boy dari Cowboy. Karena dia tahu dia menggunakan satu bar Retribution. Dan lihat damage-nya terlalu besar. Darkness gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Langsung bisa diubah langsung ada Blazing Blade ke arah belakang. Fatalik wipe kanan. Fat berhasil ditumbangkan di arah belakang. Terakhir kita lihat dari Cowboy. Berhasil mendapatkan satu buah turtle oleh seorang Pastor. Oh my god. Shutdown from Trust, Pak Pulung. Iya, tapi tamunya masih ingin lebih, langsung aja maju ke bagian depan. Akankah Trust selamat? Tapi ternyata selamat. Tapi Yam langsung hadir. Kagura gak lama lagi umurnya hilang sudah. Tapi di sisi lain Esmeralda juga selamat. Kenapa dia nggak ngincer ke arah belakang, ke arah Trust ataupun Keira? Bisa kemungkinan besar bisa dapat 2 dari Yam. Sedangkan Van Strongnya itu harusnya dikejar sama Pai aja emang udah tumbang. Menurut aku pribadi ya. Iya, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan 2 karena ada 2 sisi tadi serangan yang bisa dilakukan ya. Tapi untuk sekarang memang begitu sakitnya Hilda. Ya ampun cangkulannya Bu. Tolonglah Bu. Lihat ini benar-benar damage yang luar biasa dari seorang Hilda. Tapi Darkness masih berada di arah boost, di arah top lane. Para pemain dari tim Aura Fire benar-benar fokus untuk dapat satu buah inhibitor. Satu buah turret dari tim Alter Ego. Iya benar sekali, tapi teman-teman semua terima kasih karena kita sekarang udah menyentuh di angka 25.000 likes. Wow, mantap bos. Lagi untuk menuju ke 50.000 ya. 50.000 dulu lah mentor kita hari ini ya. Kalau udah 50.000 kita ngapain Ji? Ebot bosku. Buset. Nanti profesor juga Ebot. Profesor juga. Orang pinter Ebot mau lihat gak? Mau lihat banget aku. Iya, gimana semuanya pokoknya lihat aja ntar. Gini aja pokoknya bos, gitu. Nah, udah ya. Kita lihat di arah mid lane, Sally Boy ngepok damage, dia udah punya apa lihat? Sally Boy udah punya Demon Hunter Sword, bakal menuju ke arah sayap kayaknya. Sedangkan Aura Fire dari seorang Fan bakal coba untuk dapetin satu buah Blade of Despair. Lihat damage terlalu besar dari seorang Darkness. Belum coba dipaksa, Blazing Blade masih coba tahan oleh seorang Darkness kali ini. Dan ternyata damage terlalu besar dan seharusnya down kali ini. Lawan Laset berhasil diamankan. Terus menuju ke arah seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi ternyata ada Leo Murphy dan tidak di dinding, diam-diam merayap menuju ke arah belakang. Yam. Udah ada satu Burning of Durance dari seorang Fanstrom dan Pai-nya. Lihat dipaksa dengan adanya satu buah Blazing Blade. Oh my god! Fatalik Gaji langsung mendapatkan ke arah Kagura. Mau pergi kemana ojek Dragon payung? Tail-nya nyala, yang bakal coba dipasang kali ini. Keira gak boleh pulang, maunya digoyang. Ya ampun! Masih ada flicker kali ini di arah bottom lane. Keira still survive right there. Yoi, tapi sekarang Esmeralda dalam keadaan yang cukup tidak baik. Dan sekarang udah ada Blazing Blade yang langsung dikeluarkan. Esmeraldanya down, tapi Baxia hadir cukup terlambat. Dan mungkin aja dia bisa di pick off kembali. Tapi Yuzong di bottom lane pun harus hilang. Dipacul dengan cukup cepat. Keira udah punya Malefic Roar. Darkness sudah punya Athena Shield kali ini. Seorang Udil sepertinya bisa membakar tapi tidak bisa terlalu masuk damage-nya seperti sebelumnya. Dan Keira di arah bottom lane mengerjakan tugasnya dengan luar biasa. Dash job-nya dan bukan job dash-nya, berhasil dikerjakan dengan baik. Gimana Ji? Dash job bukan. Coba diulang. Dash job-nya bukan Job dash apa dash job? Ya dua-duanya tapi Pai di arah bottom lane bakal coba dipacul tapi ada Leo Murphy mencoba untuk membantu perfect match. Langsung ada Banting, dan bos. ternyata perfect match. Swipe kanan dan bisa melaju ke jenjang berikutnya. Iya udah, dari tadi udah kayaknya udah gregetan banget. Masa sisa sedikit SP-nya berhasil kabur, masuk rumput, udah selamat lagi. Berhasil masuk rumput, selamat lagi. Tapi tinggal untuk kali ini, Hildanya pun harus hilang. Mereka mendapatkan satu lane lagi. Satu outer turretnya udah berhasil dihilangkan. Tapi Pai langsung dilempar ke bagian Iya, depan. Morton bakal coba dipasang oleh seorang Pai. Kali ini Pai masih mau langsung ada multi-sided. Tapi ternyata damage terlalu besar dari seorang Kagura.
Satu buah komedi putarnya nggak berhasil balik, jadi nggak ngebuat lifestyle dimiliki oleh para pemain dari tim Alter Ego termasuk Pai. Kali ini Murphy udah mulai bonyok. Seliboy bakal coba untuk dapetin satu buah blue buff, tapi apakah bakal coba dipasangkan antara Seliboy dan mereka boy? Tapi ternyata tidak, damage terlalu besar dari seorang Udil, dipukul mundur Datus, terbakar api asmara bersama dengan fans di arah mid lane. Ya udah level 14 untuk Seliboy sekarang, sama seperti Fans juga udah level 14, mereka udah welcome banget untuk kedua core, karena dari sisi network juga mereka nggak berbanding jauh, sekitar 2000-an aja. Tapi untuk Keira di bagian bawah posisinya belum tertangkap juga oleh Seliboy, karena Seliboy dipastikan nggak bakal mau untuk masuk ke dalam rumputan, tapi sepertinya udah berani terpacul, dibataling aja, Lihat nih, dibanting. overtime masih dihindari oleh Seliboy. Ya ampun, Datusnya masih benar damage dengan cukup banyak. Seliboy lihat di arah belakang Leo Murphy-nya. Seliboy dan mereka boy masih mau lebih. Masuk ke sebenarnya dengan cukup banyak, dan ternyata masih dihindari overtime, masih dihindari, double kill didapatkan. Dua pemain harus hilang dari Aura Fire. Benar sekali, udah dua yang langsung hilang dari Aura Fire. Rotasi dilakukan langsung oleh Alter Ego, kemana arah perginya. Hilda sendirian di top lane. Pai udah mengetahui posisi dari Hilda, langsung ngezoning aja karena mereka menginginkan Lord yang pertama. Sedangkan itu Alter Ego bakal coba untuk fokus ke arah Bapak Lord dan terhormat kali ini. Kira bakal coba diusir mundur serang Udil. Mau kemana? Ini Udil, bukan kale-kale. Udil berani banget dan udah ada Golden Staff. Attack speed dari Cloud akan semakin menggila lagi. Golden Staff DHS mau jadi apa ini Pak? Mau jadi apa? Dan lihat di sini bagus banget nih. Seliboy dapetin satu dan Leo Murphy ke arah belakang. Lihat damage-nya besar banget dari Seliboy dan mereka boy. Harusnya udah jadi sayap itu. Soalnya di overturn dia nggak mati, Cok. Iya, Kalau itu, dia nggak pakai sayap harusnya mati sih. Harusnya ya. Kalkulasiku sih seperti itu. Lihat dia dengan the power of Udil yang Murphy coba untuk mendapatkan inhibitor di arah bottom lane. Seliboy dengan cukup cepat tanpa ada basa-basi di arah bottom lane. Untuk itemnya apa aja kalau kita boleh lihat Kak dulu Julio. dong, dikit aja. Sebelum adanya pertempuran yang cukup besar nantinya, sementara itu Tamus di sisi yang berbeda udah gak bakal kuat coba lagi ditukar menahan. kali ini, bakal dengan inhibitor turret yang berhasil diamankan oleh Seliboy dan Miracle Boy dan bakal mundur kembali. Ada blue buff yang didapatkan harusnya oleh tim Alter Ego, karena kalau di zoning out ini bakal berbahaya untuk seorang Darkness. Wow, ini blue buff-nya udah bisa diambil Oh, lagi. sayap kan? Benar kan? Ya ampun, udah ada Queen Swing, ada DHS, ada Golden Staff, Raptor Macet. Sementara untuk Pan, ada BOD, Endless Battle, Raptor Macet, dan ke arah mana perginya? Ini seperti untuk ke WON ya yang Siapa? akan dibuat oleh Pan. WON sih kayaknya. Iya, WON harusnya. Kalau nggak, iya harusnya WON sih. Win of Nature itu. Kalau menurut aku sih wise banget kalau dia ngambil Win of Nature. Iya. Dibandingkan dia harus Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Kenapa? Memang penting banget untuk ngepok seorang Yuzong, Tamus yang kan tebel-tebel dengan Bener. DHS. Cuma dia harus sustain dulu dari Blazing Duet dari seorang Iya, karena Seliboy. Blazing Duetnya mendadak bisa masuk ke arah Vans, dan setidaknya dengan WON dia bisa imun langsung terhadap physical attack yang dikeluarkan oleh Seliboy nantinya. Bagus banget pemilihan item yang diambil oleh Vans. Yes. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka konsisten dari 3 lane yang berbeda. Bakal coba difatalin dan di arah mid lane transfer dengan damage dengan cukup besar, harus ditumpangin. Masih bisa selamat, tapi Pai datang tiba-tiba berubah semuanya menjadi lebih, dan ada bakal coba dipukul. Pojok ya ampun, di arah belakang ada Titan di dia merayap dan monster kill didapatkan oleh seorang Seliboy, The Miracle Boy. Benar banget, sementara Leo Murphy fatalinya belum terlihat dan WON pun udah berhasil diambil oleh Vans. Tapi sekarang mereka hanya bertiga versus 5. Akankah ada flicker dan juga fataling yang akan kita lihat sesaat lagi sih? Untuk Aura Fire, dan lihat Keiranya harus mundur kembali. Ini benar-benar bencana. Alter Ego mendapatkan 2 inhibitor turret. Para pemain dari tim Aura Fire hanya bisa terdiam. Leo Murphy langsung ke arah belakang. Fatali ke arah seorang Hilda. Dan lihat langsung aja di damage dan full, dan Keira masih tidak flicker. Udil berarti mendapat 1 poin tambahan. Setelah di sana Seliboy dan mereka one man situation. Dan oh my god, 1 hit terakhir dari seorang Vans berhasil menembak Seliboy. Tanda aja. Alter Ego harus mundur. Dia nggak bakal bisa kuat untuk dapetin game yang kali ini. Benar banget, tapi Yam sekarang hanya menyisakan 2 bar SP. Bisakah dia kabur dari area ini? Untuk blue buff-nya berhasil diambil oleh Yam. Sempat berhasil mendapatkan 1 bat terlebih dahulu. Itu kalau misalnya Seliboy nggak maksain keadaan, itu mungkin Vans nggak dapetin dia.
Dan untungnya nggak ada Bapak It- Lord yang terhormat. Itu kayaknya tadi kaki kirinya Vans itu masih di dalam base-nya untuk regen HP, Benar. kaki kanannya di luar kayaknya. Sama ada satu Win of Nature. Nah, itu Kalau nggak dia. ada Win of Nature mungkin udah tumbang. Udah ya kan? tumbang, Tapi yang disayangkan adalah ketika Celiboy masih memaksakan keadaan dan Vans langsung loncat dengan melee-nya, pasifnya nyala, puing, langsung Itu dia, Pak. langsung di slay. Pasifnya 70-100%, Pak. Pak gimana rasanya, Pak? Ngilu kita, Pak. Di Slebel langsung bahaya banget. Dan lihat Kira dengan cepat bakal coba dipaksa oleh para pemain dari Wait, tim wait, Alter wait, Ego. wait, wait, wait. Gak mau terlalu dikomit. Ternyata dikomit oleh seorang yang ultimate telah dikeluarkan. Yang mengarah ke arah belakang. Patronya Kagura. bakal coba dituju dengan flea-nya udah dikeluarkan. Tapi Klita Wow, lihat wow, dia wow. menahan semua damage-nya. Nggak mau memaksakan keadaan lagi. Untung masih ada flicker dan dia pun pergi dari area pertempuran yang hampir dia buat sendirian. Tapi ternyata itu adalah sebuah kerugian. Dia nggak punya flicker untuk 120 detik ke depan. Iya. Dia nggak punya ultimate dari seorang Yuzong. Dan ini bahaya banget kalau dia memasakkan War. Darkness bakal coba Fataliga. dikejar. Tortoise Enggak. setelah dikeluarkan kali ini masih bisa bertahan dari seorang Darkness. Dan Celiboy masih menambah stack Iya. pundi-pundi stacknya dari Little Wanderer. Bener banget, masih menahan, pinter banget cara dia untuk menahan stacknya ya. Ditinggalin aja Little Wanderer di situ, nggak mau langsung ditembakkan aja. Sementara itu Mountain Shocker juga udah dikeluarkan. Akankah ada tabrakan sesaat lagi karena bannya udah akan langsung masuk ke bagian depan, tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Kemana arah perginya Fatalingnya kemana? Lalu Blazing Duetnya Oh kemana, my Oji? god, ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka kehilangan dua playernya, sedangkan ada Lord. Pai harus mundur. Kalau Pai berhasil ditumbangkan ini bahaya banget, tapi Udil mengcover dengan cukup baik dan Udil. harus dipukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Udil berhasil mengcover permainan dari seorang Pai. What? Tadi apa yang terjadi? Enggak, Celiboy maksain banget tadi. Dia masa loncat ke belakang, dia pakai Wind of Nature, tapi ingat Wind of Nature mengcover physical damage. Iya. Tidak mengcover Magical magical damage. Iya. Tidak seperti asuransi yang mengcover Iya. semua. Wah, nyelip ke sana kamu ya. Boleh-boleh juga, tapi Lord kali ini di menit Nggak ke-16 akan diamankan oleh Aura. Ini sebuah keuntungan untuk Immortality-nya mereka. udah pecah banget, coba dipaksa ternyata tidak. Datas dengan adanya Beyblade ke arah belakang. Para pemain Yep. dari tim Alter Ego, mereka harus standby karena Yam udah hidup kembali. Celiboy juga sudah kembali ke Lane of Dawn. Tapi mereka udah harus menahan Bapak Lord yang terhormat dan tim Benar Aura Fire. Ini dia sementara itu untuk Hilda dan juga Esmeralda, Baxia. Mereka bertiga pulang bersamaan sambil menunggu kehadiran Bapak Lord. Ada Kagura di bagian tengah. Untuk Pan sendiri mengambil item yang tidak harus dibutuhkan seperti red buff ataupun blue buff. Udah nikmat banget untuk sekarang mereka bisa dibilang untuk mengungguli beberapa saat, mengungguli keadaan. Walaupun mereka tuh nggak punya lagi. Lihat aja Bestaren udah gundul semua Ji. 1, 2, 3 nggak ada lagi. Ini lajunya minion juga harus diperhatiin. Jangan sampai mereka terfokus nyerang. Tapi malah base mereka yang bisa di-split oleh minion-minion gitu loh. Yes. Tapi ingat, mereka masih bisa membalikan keadaan dan Celiboy dia nggak boleh terlalu offside seperti ini. Lihat, terkena damage cukup banyak dan Lord udah menuju ke arah tier kedua. Trust ada di arah belakang, udah siap untuk menaklukkan seorang Celiboy dan mereka Boy. Bakal coba dikeker, belum udah dikeker oleh seorang Trust. Lihat, tapi di cancel di arah mid lane. Leomorphy bakal coba untuk clear dan berhasil defense tier kedua. Enggak seperti Enggak, ternyata udah direlakan aja. Inner turretnya pun langsung hilang. Sementara itu di bagian bawah Esmeraldanya akan mendapatkan juga inner turret di bottom lane. Ada Windtalker yang diambil oleh Vans. Movement speed nambah, critical nambah, attack speed nambah. Lebih berbahaya lagi. Alright, bukan hanya itu. Di arah 3 lane yang berbeda, kali ini mereka masih diunggulkan dengan adanya super minion dari tim Alter Ego. Masih selamat dari tim Alter Ego. Masih bisa bernafas walaupun udah mulai kesesekan dadanya. Tapi setidaknya mereka masih bisa nge-push di arah 3 lane yang berbeda. Iya, udah 18 menit waktu berjalan, waktu berlalu. Kita lihat aja bagaimana perjuangan mereka. Sampai menit keberapa mereka harus mendapatkan kemenangan untuk kedua kalinya ya. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Leomorphy udah ngebuka, ada Trust di sana. Bakal coba dipaksa, tapi kali ini ingat ada fans yang berdekatan dengan seorang Trust. Trust tidak seorang diri. Bakal coba dipaksa Celiboy dan Miracle Boy kali ini. Oh, langsung ada Falling Starmon dan dikeluarkan oleh seorang Trust. Celiboy terpecah warnya di 3 area yang berbeda. Harusnya kalau dipaksakan nih menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Iya benar, bisakah untuk Celiboy-nya untuk mendapatkan pakai lagi, tapi untuk Keira sedikit lagi HP-nya akan tersisa dan Keira pun udah nggak bisa bertahan. Sebuah keuntungan hadir lagi untuk Alter Ego, 5 versus 4. Blue buff udah akan langsung diamankan juga oleh fans. Sementara itu red buff di bagian bawah milik
Wow, udah ada si Halbert juga yang Yes. diambil oleh Pai. Si Halbert juga udah didapatkan oleh tim dari Alter Ego dari Pai-nya. Dan Pai-nya seorang diri di arah top lane, jadi dia bakal kuat untuk one by one situation dengan seorang Trust. Sedangkan di arah bottom lane, Yam bakal mendorong juga. 3 lane yang berbeda bakal didorong secara bersamaan. Inilah definisi hashtag together we are strong. Wah, hashtag together we are strong. Baiklah teman-teman semua. Saat lagi kita udah akan langsung masuk ke dalam menit 20. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan, terus berikan dukungan kalian terhadap player-player yang bermain. Dan jangan lupa likes-nya ditancapin guys. Dan lihat banget coba dipasang ke arah belakang Darkness hanya ngebuka saja tapi one by one situation fast. Monten Shocker tadi buka yang terkena damage cukup besar kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego harus mundur kembali karena 36 detik kemudian akan ada Bapak Lord yang terhormat untuk ketiga kalinya. Iya, untuk seluruh item bisa kita pastikan untuk sekarang juga udah full banget. The balance. Coba itu lihat, udah ada Queens, udah ada WON, ada Endless Battle, lalu ada BOD. Nggak pakai sepatu lagi bahkan untuk Isansinnya karena langsung ditukar dengan Windtalker. Tapi untuk Udil cukup berani dengan burst fireball-nya langsung menyikat habis saja ke arah Darkness and slow yang diberikan oleh Udil. Oh my begitu god, lihat ke arah menyakitkan. belakang Wind of Nature-nya udah nggak ada dari seorang Fans, harusnya kepencet tadi ya kalau nggak salah. Dan Yam kalau coba masa, Fan one by one situation masih coba dipasangkan. Yang Overton menyelamatkan seorang Yam, Yam dipacul dan tidak bisa bertahan dengan cukup banyak. Seliboy berhasil menemukan Darkness di arah sana, pertukaran 1 untuk 1 dari tim Alter Ego versus Aura Fire. Itu dia 1 untuk 1, sama-sama makhluk yang memiliki SP yang tebal banget antara Baxia dan juga Yuzong. Tapi Immortal udah langsung diamankan juga oleh Fans. Trust juga udah mengambil Immortalnya. Malefic Roar kali ini mengganti item apa yang ada di tubuh dari Fans. Ya, oke, kali ini Sally Boy dan Miracle Boy bakal untuk dapetin stack aja dari Bapak sih pakai sepatu masih kenceng larinya. Tapi udah pakai Wind of Nature dan Immortality jadi dia lebih sustain lagi. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire lihat diganti kayaknya Wind of Nature ke arah WON-nya diganti Malefic Roar. Yes, benar banget. Windtalker. Leo Murphy, Ih. dia terkena sekarang. Masih ada flicker, Trust juga sempat. Tapi bakal coba dipaksa. Kali dilihat, Trust harus Sakit tumbang. banget. Immortality-nya ternyata masih selamat di arah belakang. Ada Blazing Duel. Blazing Duel, Yang 15 kelihatan Fasya masih selamat. Bakal coba dipaksa. Sakit Patroknya banget. kali ini lihat. Fasya still Oh my God. tidak bisa terlalu Patrok. lama. Oh, Gadoji. Oh my Masih god, bisa kali kabur. ini Sally Boy harus hilang immortality-nya. Tapi masih coba dipasang oleh seorang Darkness. Gak ada Battle Mirror Image dan ternyata masih ada di arah belakang. Yap, dengan Dragon Tail-nya Keira ditumbangkan, immortality-nya juga pecah banget coba dipasang. Dua Blazing Duel. Dan ini bencana. Aura Fire bakal kehilangan untuk di game ketiga ini. Dan Alter Ego memantapkan diri di game yang ketiga. Alter Ego take the game 3. Wow, congratulations Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kemenangan kedua ataupun game ketiga. Skor 2-1. Benar-benar menggila. Bahkan tadi kejadian yang di terakhir gimana ya, kayak dia ngejar apa? Ngejar Kagura, tapi di belakangnya ada Hilda. Ngeri-ngeri sedap banget ngelihatnya loh. Lihat tuh. Apa gimana Yamnya loh? terlampau stres. Lihat dipeluk dulu Yamnya. Oke, Leo Murphy. Yam Apa yang terjadi dengan Yam? merasakan pressure yang luar biasa. Tapi kali ini Yam benar-benar walaupun menang ternyata membuktikan kalau kemenangan tadi bukan kemenangan yang mudah ya. Iya, benar. Tadi kemenangan yang luar biasa berat. Sedangkan itu Yamnya merasa sedikit kepusingan. Ini sepertinya ada sedikit Untung ada Suster Santos di sana ya. Langsung mengambil